Ya, boleh mulai ya. Duduknya siap, yang rapi, kakinya tidak boleh nampak ya. HP diletakkan di atas meja. Boleh buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, alhamdulillah sehat semua ya anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang subtema 3 yaitu tentang keseimbangan ekosistem. Sudah siap? Sudah, baik. Boleh dimulai ya. Nah, anak-anak, Bu Lili akan membagikan ke anak-anak link daftar kehadiran. Nanti silahkan anak-anak isi nggih. Anak-anak, agar pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, ilmu yang Bu Lili sampaikan kepada anak-anak bisa bermanfaat untuk anak-anak ke depannya. Mari kita bersama-sama berdoa dipimpin oleh Ananda Nisrina. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Dila sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa nasionalisme anak-anak, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Sudah berdua kita Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia telah memimpin kita untuk selama-lamanya. Apakah suaranya jelas anak-anak tadi? Jelas, baik. Alhamdulillah ya, sudah selesai menyanyikan lagu Sorak-Sorak Bergembira. Nah, untuk menambah semangat anak-anak, mari kita bersama-sama melakukan tepuk pelajar Pancasila dipimpin oleh Mbak Areta Gladys nggih. Mbak Areta sudah siap? Sudah, Bu. Ya. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, Gotong royong mandiri, kebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan Baik, terima kasih Mbak Gadis, terima motivasi untuk anak-anak. Lakukanlah yang terbaik di semua kesempatan yang anak-anak miliki. Maka insya Allah nak, hasil yang terbaik pasti akan anak-anak dapatkan. Semangat nggih. Anak-anak masih ingat kita belajar apa pada pelajaran sebelumnya? Tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Ya, kita telah belajar tema 5, subtema 3, pembelajaran kedua. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini nanti diharapkan itu anak-anak dapat menemukan pikiran utama pada sebuah teks non-fiksi, kemudian anak-anak dapat menganalisis potensi keadaan geografis Indonesia serta pengaruhnya, dan yang terakhir anak-anak dapat menyimpulkan manfaat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Anak-anak, apakah gambar yang ditampilkan Bu Lili sudah muncul? Sudah, Bu. Gambar apa yang muncul, nak? Tentang gotong royong. Tentang gotong royong.
Kira-kira gotong royongnya ini sedang apa mereka? Nah, apa yang mereka lakukan? Membangun rumah. Membangun rumah secara gotong royong, nggih. Pernahkah anak-anak melihat hal seperti ini di lingkungan sekitar anak-anak? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah. Baik, contoh ini itu merupakan ilustrasi tentang pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Nah, anak-anak tahu tidak alasannya kenapa masyarakat Indonesia mau melakukan hal seperti ini, anak-anak? Ada yang bisa bantu Bu Lili menjawab? Masyarakat melakukan berbagai kegiatan tersebut antara lain bertujuan untuk menumbuhkan sikap sukarela dan tolong-menolong. Sekar, benar anak-anak. Masyarakat melakukan berbagai kegiatan tersebut itu bertujuan untuk apa? Yaitu untuk menumbuhkan sikap sukarela dan tolong-menolong. Oke. Ya. Anak-anak, penerapan nilai-nilai tersebut sudah lama tertanam dari zaman nenek moyang kita, anak-anak. Nah, dan telah mendarah daging atau menyatu dalam diri kita, serta tertanam secara kuat. Bagaikan akar tunggang, ada sebuah pohon yang membuat pohon tersebut kokoh. Nah, anak-anak, agar anak-anak lebih paham lagi tentang pembelajaran kita hari ini, tentang letak geografis Indonesia, mari coba anak-anak perhatikan video yang Bu Lili bagikan, nggih. Indonesia. Letak geografis adalah posisi keberadaan sebuah wilayah berdasarkan letak dan bentuknya di muka bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi, seperti benua, laut, gunung, samudra, gurun, dan lain sebagainya. Indonesia memiliki 17.504 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan 5 pulau terbesar yang kita punyai adalah Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah selatan, Indonesia berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Serta di sebelah timur, Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini. Pengaruh letak geografis Indonesia. Beberapa pengaruh akibat letak geografis Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, Indonesia memiliki 3 iklim, iklim laut, iklim tropis, dan iklim musim. Kedua, Indonesia memiliki 2 musim. Hal ini disebabkan karena 2 angin muson yang bertiup berganti arah setiap 6 bulan sekali yang menyebabkan musim panas dan musim hujan. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia di bulan April sampai Oktober, sehingga Indonesia mengalami musim kering atau kemarau. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia pada bulan Oktober sampai April, dan Indonesia akan mengalami musim hujan atau penghujan. Ketiga, Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Secara geografis, letak negara Indonesia sangat strategis di antara 2 benua dan 2 samudra. Dengan demikian, Indonesia berada di persilangan dunia atau disebut dengan World
cross position. Hal ini menyebabkan Indonesia menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia. Keempat, Indonesia memiliki keragaman budaya, flora dan fauna, serta sumber daya alam. Indonesia merupakan negara kepulauan yang artinya terdiri dari beribu pulau yang letaknya dipisahkan oleh perairan. Hal ini berpengaruh pada terciptanya keberagaman budaya di Indonesia. Karena itulah, Indonesia memiliki keragaman berupa seni dan budaya, bahasa, peradaban, agama, flora dan fauna, serta sumber daya alam. Sudah disimak ya videonya? Sudah? Sudah. Anak-anak, kita akan belajar tentang potensi keadaan geografis Indonesia dan pengaruhnya terhadap kebudayaan atau sosial yang ada di negara kita. Nah, anak-anak ada yang tahu apa itu letak geografis? Mbak Gadis bisa bantu? Ya, Mbak Gladys. Geografis letak suatu wilayah apabila dilihat dari lokasinya dibandingkan dengan letak wilayah-wilayah lain di permukaan bumi. Oke. Nah, sekarang ada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua apa dan benua apa, anak-anak? Benua Asia dan benua Australia. Ya, kemudian terletak di antara dua samudra, yaitu samudra apa? Samudra Pasifik dan Pasifik. Dan Samudra Pasifik, benar. Nah, anak-anak, letak yang sangat strategis ini tadi memberikan pengaruh sosial budaya yang besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Kondisi tersebut melahirkan keberagaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Ada yang tahu apa itu kebudayaan daerah? Saya, Bu. Ya, Mbak Nisrina. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Baik, terima kasih Mbak Dila. Betul. Kebudayaan daerah itu merupakan akar dari kebudayaan nasional. Kebudayaan daerah itu apa? Kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah yang mempunyai ciri khas masing-masing. Nah, di antara daerah yang satu dan daerah yang lainnya. Nah, anak-anak, kita masuk ke mata pelajaran PPKN ya. Masyarakat Indonesia yang beragam tadi, anak-anak, tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan kemasyarakatan dilakukan bersama-sama, walaupun lintas suku, budaya, maupun berbeda agama. Masyarakat Indonesia itu, anak-anak, merupakan masyarakat yang terbuka dan senang membantu, seperti yang dilakukan oleh masyarakat Bali. Nah, di sini Bu Lili punya sebuah teks, anak-anak. Nah, nanti satu anak coba bantu Bu Lili untuk membaca ya. Mbak Areta Gladys atau Mas Irul boleh bantu Bu Lili untuk membaca? Saya, ya, Bu. Baik, ya. Mbak Areta Gladys, silahkan. Masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi banyaknya pulau dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, yang paragraf kedua, Mas Irul. Hingga kini masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lain yang berbeda kehidupan sosial dan budayanya. Pada setiap perayaan adat dan keagamaan di Bali, masyarakat yang tidak beragama Hindu
ikut menjaga agar perayaan dapat berlangsung aman dan damai. Demikian halnya ketika umat Islam atau Kristen menjalankan ibadahnya seperti sholat Jumat atau tarawih dan kebaktian minggu. Masyarakat Hindu di Bali ikut menjaga tempat-tempat ibadah seperti masjid dan gereja. Ya, bagus Mbak Gladys, bagus Mas Irul sudah membantu Bu Lili membacakan sebuah teks. Nah, anak-anak, dari teks tadi, mari kita simpulkan anak-anak. Apa sih manfaat dari persatuan dan kesatuan itu dalam membangun kerukunan? Mendukung program masyarakat mensukseskan pembangunan, mempererat tali persatuan sesama warga masyarakat, menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oke, betul. Nah, 3 ini itu merupakan manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, anak-anak, kalau dari hal yang sepele ya anak-anak, kalau dari hal yang sepele menurut anak-anak, tadi dari teks di atas tadi yang sudah anak-anak baca, kira-kira dari saling membantu tadi apa yang didapatkan anak-anak? Membuat persaudaraan menjadi lebih erat. Ya, membuat persaudaraan menjadi lebih erat. Lalu apa lagi, Nak? Hidup rukun. Hidup rukun. Apa lagi, Nak? Menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oke. Lalu? Hidup menjadi aman ya, Nak ya. Karena apa? Tadi banyak yang membantu, tidak ada pertikaian, tidak ada perselisihan, ya. Nah, anak-anak sekarang silahkan anak-anak siapkan alat tulis anak-anak. Nanti anak Lili bagi menjadi 2 kelompok ya. Nanti kita akan berdiskusi kelompok di dalam breakout room. Kelompok yang pertama yaitu Mbak Dila, Mbak Putri, Mbak Iva, Mas Irul, dan Mbak Gadis. Kelompok yang kedua Mbak Gladys, Mbak Areta Gladys, Mbak Dila, Mbak Dayu, dan Mbak Sekar. Nah, anak-anak, sebelum anak-anak Bu Lili masukkan dalam breakout room, Bu Lili mau menjelaskan sedikit tentang bahasa Indonesia. Nah, ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya ya anak-anak. Masih ingat tidak apa itu teks non-fiksi? Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Ya, benar. Teks non-fiksi itu teks yang berisi hasil pengamatan, data-data, dan fakta, serta bukan merupakan hasil imajinasi kita. Nah, ada yang tahu apa itu pikiran utama? Gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Ya, benar Mbak Gladys. Pikiran utama yaitu gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf dan terdapat dalam kalimat utama. Nah, tadi pikiran utama itu juga mempunyai nama lain anak-anak. Biasa disebut dengan ide pokok, gagasan utama, ataupun gagasan pokok. Di sini ada 3 cara menentukan pokok pikiran. Siapa tadi yang belum pernah? Mbak Iva. Ya, Bu. Ya, bantu Bu Lili membaca cara menentukan pokok pikiran, Mbak Iva. Ya, Bu. Cara menentukan pokok pikiran. 1. Membaca seluruh paragraf dengan cermat. 2. Menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. 3. Menentukan pokok. Ya, bagus Nak. Ini tadi merupakan cara atau langkah-langkah dalam menentukan pokok pikiran. Nah, anak-anak, coba kalian amati serta kalian baca teks berikut ini, lalu temukan anak-anak mana yang merupakan pikiran utamanya. Siapa yang belum pernah membaca ya? Mbak Sekar, bantu Bu Lili membaca, Nak. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas
daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti kesenian daerah, pakaian tradisional, rumah adat, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk menuju berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Sekar sudah membantu Bu Lili. Nah, sekarang anak-anak dari teks ini coba anak-anak cari. Coba anak-anak temukan di mana pikiran utamanya. Apa yang menjadi pikiran utamanya? Ada yang sudah ketemu? Ya, Mbak Sekar boleh kalau sudah ketemu. Ada yang bisa membantu Mbak Sekar? Saya, Bu. Ya, Mbak Gladys, apa itu pikiran utamanya dari teks di atas tadi, Nak? Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Oke, benar, bagus Mbak Gladys. Pikiran utama dari teks di atas tadi yaitu wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, serta merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, anak-anak, Bu Lili punya ice breaking untuk anak-anak. Ice breaking-nya ini nanti berupa kuisis ya. Nah, tebak nama buah. Sudah siap? Nanti caranya seperti kemarin ya, ditekan di tengah, terus anak-anak masuk ke Google, diketik joinmyquiz.com. Bu Lili izin stop share dulu ya. Waktunya 2 menit ya dari sekarang. Nah, ini sudah ada 2 anak ya, Mbak Sekar dan Mas Irul. Bu Lili mulai, nanti yang lainnya menyusul tidak apa-apa. Sudah siap untuk mulai ice breaking-nya anak-anak? Sudah ya? Baik, Bu Lili mulai, langsung dikerjakan yang sudah bergabung. Untuk yang belum bergabung, bisa sambil jalan ya, sambil bergabung. Mas Irul masih memimpin ya. Di bawahnya ada Mbak Sekar. Ya, sudah ya, sudah. Mbak Dayu jadi peringkat 2 ya. Yang lain masih berusaha, tidak apa-apa nak. Sudah, waktunya habis ya, Bu Lili akhiri. Yang menjadi top skornya dalam ice breaking ini yaitu Mas Irul. Selamat Mas Irul. Kita sudah melakukan ice breaking ya dengan menggunakan kuisis. Sekarang anak-anak boleh jelaskan terlebih dahulu tentang LKPD atau lembar kerja peserta didik yang akan anak-anak kerjakan secara diskusi atau secara kelompok. Nah, nanti kalian ada 2 tugas. Yang pertama yaitu membuat teks non-fiksi.
Lalu yang kedua, mendesain peta pikiran tentang manfaat dari persatuan dan kesatuan pada teks yang dibagikan Bu Lili melalui LKPD anak-anak. Yang sudah Bu Lili bagikan pada Google Classroom. Bu Lili bagi dulu anak-anak ke breakout room. Sudah siap? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nanti kalau ada pemberitahuan, kalian terima ya anak-anak? Ya, Bu. Iya, sudah siap untuk berdiskusi? Sudah, Bu. Sudah. Yuk Mbak Arita Gladys, teman-temannya dipimpin untuk berdiskusi. Ayo teman-teman, kita membuat teks non-fiksi. Kita membuat letak geografi saja ya. Saya mulai ya teman-teman. Letak geografi adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Mbak Sekar punya ide apa? Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Dua samudra ya. Bayu punya ide apa? Indonesia negara maritim. Indonesia memiliki luas yang di dalamnya menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Ya, bagus. Sekarang peta pikirannya ganti yuk. Mbak Sekar teman-temannya dipimpin untuk membuat peta pikiran berdasarkan teks yang tadi sudah Bu Lili bagikan pada Google Classroom anak-anak ya. Sudah? Ya Mbak Sekar teman-temannya dipimpin. Peta pikiran masyarakat Bali yang bersatu. 1. Kehidupan masyarakat Indonesia sangat beragam tetapi dapat berdampingan. Mbak Dayu, punya ide apa? Salah satu masyarakat yang terbuka dengan keberagaman adalah masyarakat Bali. Ya, sudah? Sudah selesai membuat peta pikiran dan membuat teks non-fiksinya? Kalau sudah, Mbak Gladys bersiap untuk presentasi ya. Bu Lili kembalikan dulu anak-anak ke main room. Gladys, silahkan mulai presentasi ya. Nanti yang kedua dilanjutkan Mbak Dila. Ya, Bu. Baik. Langsung presentasi ya, Bu. Dua, membuat teks non-fiksi. Letak geografi adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Indonesia terletak di antara dua samudra Pasifik dan Hindia. Indonesia dijuluki sebagai negara maritim. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, yang di dalamnya menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Peta pikiran tentang masyarakat Bali yang bersatu. 1. Keberagaman masyarakat Indonesia. 2. Salah satu masyarakat yang terbuka dengan keberagaman adalah masyarakat Saya, Bu. Ya, yuk coba ditanggapi nak. Oke, Mbak Dila, boleh menanggapi. Hasilnya sudah
Sekarang ganti, silahkan dipresentasikan, Nak. Indonesia Presiden nomor 1. Dila, Putri, Irul, Iva, dan Gadis. Indonesia negeri yang sangat kaya, wilayah luas, punya banyak sumber daya, beriklim tropis, diapit 2 benua, yaitu di barat laut ada benua Asia dan benua Australia. Di batas tenggara Indonesia berada di antara 2 samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Batas wilayah Indonesia, utara Malaysia, Singapura, Laut Cina Selatan, Samudra Pasifik Selatan, Timur Leste, Samudra Hindia, Australia. Peta pikiran masyarakat Bali yang bersatu. Paragraf pertama, kehidupan masyarakat Indonesia sangat beragam, tetapi dapat berdampingan. Paragraf 2, salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Paragraf ketiga, masyarakat Bali dapat hidup rukun dan damai dengan masyarakat lainnya. Ya, bagus Mbak Dila. Presentasinya, tanggapi hasil presentasi dari Mbak Dila. Saya, Bu. Hasil presentasi dari temannya. Oke. Sekarang ayo kita berikan tepuk jempol untuk anak-anak yang sudah berani untuk presentasi mewakili kelompoknya. Sudah siap? Tepuk jempol. Ya. Nah, anak-anak kan sudah melakukan diskusi ya tentang apa tadi? Membuat peta pikiran dan apa ya tadi yang sudah dipelajari anak-anak hari ini ya? Mbak Gadis, tadi sudah belajar apa, Nak? Membuat teks non-fiksi. Ya, membuat teks non-fiksi. Lalu tadi yang bahasa Indonesia yang atas tadi yang ada teks, terus kalian mencari pikiran utama. Terus yang PPKN tadi kalian apa, Nak? Melakukan apa tadi? Belajar tentang apa? Persatuan dan kesatuan. Iya, persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Satu lagi, tadi yang IPS kita belajar tentang apa? Mbak Dila, mic-nya belum dibuka. Ya. Geografis. Oh iya, tentang letak geografis dan pengaruhnya, ya. Sudah? Nah, tadi kita sudah belajar 3 materi, yaitu tentang teks non-fiksi, yaitu membuat atau menemukan pikiran utamanya. Lalu yang kedua kita sudah belajar tentang IPS, ya tadi ya, belajar tentang belajar tentang letak geografis suatu wilayah atau letak geografis Indonesia. Terus yang terakhir tadi kita belajar tentang persatuan dan kesatuan
rakyat Indonesia dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan evaluasi, nggih. Waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah mulai mengerjakan anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, waktunya tinggal 3 menit ya. Sudah ada 6 anak yang menjawab? Ini ya. Saya sudah, Bu. Baik, alhamdulillah sudah selesai ya. Ini hasilnya. Sekarang Bu Lili akhiri untuk evaluasinya. Di atas 70, silahkan anak-anak melakukan atau mengerjakan soal pengayaan. Lalu yang nilainya di bawah 70, silahkan anak-anak mengerjakan soal penilaian dirinya juga diisi. Iya, Bu. Nah, anak-anak, alhamdulillah sudah selesai pembelajaran hari ini. Mari anak-anak kita bersama-sama menyanyikan lagu Rasa Sayangi. Sudah siap? Dipimpin oleh Mbak Sekar, nggih. Dari jauh rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat mana dari jauh rasa sayang sayangi. Di sana gunung, di sini gunung, tengah-tengah bulan melati. Di sana bingung, di sini bingung, dua-dua teman sejati. Di sana gunung, di sini rasa sayangi, lihat mana dari jauh rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi. Lihat mana dari jauh rasa sayang sayangi. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa bawa pita. Jangan suka memandang saya, nanti bisa sakit mata.
sudah selesai ya menyanyikan lagu Rasa Sayangi. Nah, tujuannya kita menyanyikan lagu-lagu daerah yang dimiliki negara kita. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Mbak Nisrina. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak di rumah yaitu membuat clipping tentang potensi keadaan geografis Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim dan pengaruhnya terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi masyarakatnya. Terima kasih anak-anak, boleh ditutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.